Oh, sudah. Halo, sister, apa kabar? Selamat malam. Balik lagi sama saya, Ana Kohar. Seperti yang sudah diinfokan di IG feed kita beberapa hari yang lalu, kalau malam ini obrolannya akan lebih seru, lebih variatif ketimbang sebelumnya. Kita tidak akan ngomongin tentang infertilitas atau tentang promil, masih deket-deket, tapi kita bakalan ngomongin skincare. Nah, kebetulan banget I'm a skincare junkie, dan kali ini kita bakal ngomongin tentang skincare yang aman untuk program kehamilan. Untuk itu kita undang dulu expert yang bakalan ngobrol sama kita. Oke, dari spesialis kulit dan kelamin. Oke. Halo. Halo. Halo, selamat malam Dokter Rosita Megawati ya, Dok ya? Iya. Dokternya cantik sekali. Aku jadi jiper. Dengan Dokter Rosita Megawati, spesialis kulit dan kandungan. Dok, boleh disapa dulu Dok, sister yang nonton. Halo sister yang sudah bergabung. Selamat malam. Mungkin kali ini, oh iya Mbak, saya sampaikan, saya di sini sebagai dokter estetika, jadi belum spesialis kulit dan kelamin gitu. Insya Allah nanti akan memberikan, iya. Jadi insya Allah nanti kita bakal ngobrol tentang skincare yang aman untuk program hamil ya. Ya, Dok, ngomong-ngomong, suara saya nyampe ke dokter dengan baik kah? Nyampe, bagus suaranya. Oh, oke kan, suara dokter di sini agak gitu. Aku nggak tahu nih. Agak putus-putus ya Mbak ya? Iya, emang agak putus-putus suara dokter di sini, sorry. Dok, ini kita ngobrolin tentang skincare yang aman tentang untuk program kehamilan. Seperti kita yang tahu sendiri, kalau untuk PCOS itu kan pasti, nggak pasti sih, biasanya bermasalah sama kulit kan. Jadi memang sebelum mau mulai program itu sudah kulit mukanya udah bermasalah lah. Biasanya kan dikarenakan hiperandrogen dan inflamasi. Dokter sendiri bisa menceritakan atau menjelaskan lebih detail lagi nggak untuk masalah kulit yang dialami PCOS dulu? Sebabnya biasanya kenapa? Jadi kalau pada yang sedang hamil itu kan biasanya ada perubahan hormon dibandingkan kondisi tidak hamil. Jadi perubahan hormon ini terutama dengan meningkatnya hormon androgen. Nah itu dia sangat berpengaruh banget dengan terjadinya jerawat terutama. Nah makanya pada ibu-ibu hamil mungkin yang sebelumnya kulitnya bersih, glowing, cerah. Nah itu ketika hamil kok jerawatnya jadi pada muncul semua, bisa mungkin di wajah, bisa juga di bagian-bagian badan lain yang dia cenderung berminyak seperti di bagian dada atau punggung, seperti itu. Jadi memang lebih dipengaruhi oleh perubahan hormon kalau pada ibu hamil. Kalau untuk PCOS sister sendiri, apakah nanti dia kan sebelum hamil aja udah parah nih gitu, apakah dia nanti menuju ke hamil akan lebih parah lagi atau gimana Dok biasanya? Ya. Jadi kalau pada PCOS itu kan memang ada perubahan hormon juga ya dibandingkan pada perempuan yang normal. Jadi ketika perubahan hormon ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Jadi misalkan ketika mengalami PCOS bermasalah, ada beberapa kasus yang ketika hamil justru kulitnya jadi bersih, hormonnya jadi lebih bagus, jadi berpengaruhnya kulitnya jadi lebih bersih. Selain itu juga ada juga yang dia makin jerawatnya makin parah, yang awalnya mungkin hanya papul jenis jerawatnya, itu malah sekarang jadi kistik, jadi nodul, yang itu juga resiko acne scarnya juga lebih besar, seperti itu. Oke. Lanjut kita ke selanjutnya ya Dok. Ya. Sebagai kan kita nih kapan kita mulai memperhatikan kandungan skincare
ketika kita mau promil, apakah begitu kita tahu garis 2 kita udah langsung perhatikan mengkat semua bahan-bahan aktif yang berbahaya, ataukah setelah kita mulai untuk oke deh saya promil dan I will change my skincare gitu? Sebenarnya kalau untuk pengetahuan tentang skincare itu harusnya kita mulai jauh-jauh sebelum kita promil, sebelum kita menikah bahkan ya. Karena beberapa kandungan dalam skincare itu dia ada yang berpengaruh, bisa mempengaruhi hormon endogen kita. Jadi misalkan nih kondisi hormon kita normal, kemudian mulai menginjak remaja, mulai coba-coba pakai skincare dengan pengetahuan skincare yang masih minim, akhirnya menggunakan produk-produk yang dia bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Nah ini tentunya kan pengaruhnya akan jangka panjang ya, kalau skincare-nya dipakai terus-menerus. Jadi memang pengetahuan tentang skincare ini sebisa mungkin dimulai sedini mungkin. Oke, kalau begitu kandungan skincare apa aja sih dok yang bisa mempengaruhi hormon? Jadi ada beberapa jenis skincare yang memang jadi ada grade-nya ya. Jadi grade yang dia memang sudah benar-benar terbukti mempengaruhi hormon dan penggunaan pada kosmetik itu sudah dilarang. Contohnya seperti formaldehid, dia fungsinya sebenarnya sebagai pengawet dan disinfektan. Cuma karena sudah selama hampir puluhan tahun ternyata dia berpengaruh pada hormon, mempengaruhi fertilitas, dan juga ditemukan beberapa kasus yang bisa menyebabkan keguguran. Akhirnya penggunaan formaldehid ini dilarang. Kemudian yang kedua, phthalates itu juga penggunaan di skincare itu sudah sangat-sangat dibatasi. Dan kalau yang grade kedua nih, yang dia dalam tanda kutip masih ditengarai, jadi masih butuh lebih banyak lagi penelitian tentang ini memang sangat berpengaruh pada hormon atau tidak. Itu contohnya seperti paraben, kemudian chemical sunscreen. Jadi kalau mungkin ada yang chemical sunscreen, kalau ada yang suka pakai skincare kemudian udah mulai paham. Nah ini kan chemical sunscreen ini masih menjadi perdebatan. Nah oleh FDA dan juga Badan POM di Indonesia, penggunaan chemical sunscreen atau produksinya itu masih diizinkan. Tapi memang produk ini terutama yang mengandung avobenzone sama oxybenzone itu ditengarai bisa mempengaruhi hormon endogen. Jadi ini masih belum ketemu titik finalnya nih, sebenarnya sebaiknya dihindari atau masih boleh dipakai, seperti itu. Okay. Kalau paraben sendiri itu dia biasanya untuk bahan pengawet skincare ya dok ya? Iya betul, untuk pengawet skincare. Jadi nah saya sih masih pakai. Banyak masih iya, banyak. Saya masih. Tapi kayak saya cari mungkin yang kan metil, kan paraben itu kan ada yang metil paraben, propil paraben. Nah saya tuh cari yang paling sedikit dan yang kandungannya di bawah-bawahnya. Kandungannya apa, kalau di ingredients list aku cari yang parabennya tuh paling bawah gitu. Itu masih termasuk aman atau emang pembenaran saya saja supaya bisa beli? Kalau secara uji klinis sebenarnya paraben itu kenapa kok paraben itu sebenarnya udah lama banget ya dipakai, udah puluhan tahun lah bisa kita bilang. Cuma kenapa kok kemudian mencuat si paraben ini harus dihindari? Itu karena ada sebuah penelitian yang meneliti sel kanker payudara dan di situ terdapat kandungan paraben. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sel kanker diteliti, kemudian di situ ada kandungan paraben. Bukan penelitian mengenai bahwa paraben memang menyebabkan sel kanker, bukan seperti itu. Nah, sedangkan untuk keamanan suatu produk itu sebenarnya tidak hanya tergantung produk itu sendiri ya. Jadi paraben, semua yang mengandung paraben tidak aman, enggak seperti itu. Jadi tergantung lagi konsentrasinya. Jadi
Kalau untuk di skincare memang yang paling bawah itu kan konsentrasi yang paling kecil seperti itu. Kemudian juga frekuensi pemakaiannya seperti apa. Jadi kalau pada konsentrasi yang masih diizinkan, nah itu insya Allah masih aman untuk penggunaan setiap hari. Oh, oke. Checklist yang masih pakai paraben dilihat ya, di mana dia letak di komposisi listnya, kemudian seberapa banyak, biasanya kan dia udah ada metil paraben, ada profil paraben masih dipakai lagi gitu kan, itu juga mesti diperhatikan ya dok ya. Karena memang kemudian paraben ini bisa dibilang dia pengawet yang lumayan bagus dan juga harganya juga lumayan terjangkau. Jadi dibandingkan dengan pengawet yang lain, jadi misalkan yang produk menggunakan paraben dia punya usia simpan bisa sampai 1 tahun. Mungkin yang menggunakan pengawet-pengawet lain itu usia simpannya lebih pendek, 6 bulan, 8 bulan, seperti itu. Oh, oke. Ini menarik sih dok, karena kan saya sendiri demen banget belanja skincare. Walaupun nggak ujung-ujungnya nggak kepake semua. Saya cuma belanja, apalagi sekarang kan yang lokal punya udah mulai agak variatif tuh dok. Udah ada yang mulai klaimnya kayak dia aman untuk ibu hamil, vegan, kemudian paraben free, itu udah mulai banyak banget. Tapi kita tetap konsentrasi ke bahan aktif ya dok ya. Kan sekarang nih kita tahu lah PCOS punya hiperandrogen, jadi jerawat muncul. Nah, seperti saya ini lagi ada ini masne dok, jerawat yang lagi in banget sekarang, masne dok, gara-gara masker. Masker lagi kan up banget dia dok. Saya sendiri sebenarnya cocok sekali dengan retinol, penggunaan retinol, cuman karena waktu itu saya memutuskan untuk hamil, kayak waktu saya udah mulai program, udah mulai diet, saya udah mulai cut juga retinol dan salicylic acid. Padahal kalau salicylic acid sih di saya benar-benar nggak cocok. Jadi ada 3 yang benar-benar dia up banget untuk apa ya? Biasanya menyembuhin jerawat tuh cepet banget kan. Benzoyl peroxide, kemudian salicylic acid atau BHA, dan retinol atau retinoid dan segala macam turunannya. Dok, ini untuk ketiga ini juga cenderung saya baca sih memang dia tidak aman ya dok ya untuk digunakan ibu hamil dan menyusui. Boleh tahu dok ada kenapa? Dan apakah ada gantinya? Jadi gini, yang kita fokus dulu pada hal yang aman ya. Jadi suatu bahan itu dibilang aman, yang pertama adalah kandungannya, yang kedua konsentrasinya, dan yang ketiga frekuensinya. Mungkin agak biar lebih mudah analoginya, kita semua tahu udara, oksigen itu kan sesuatu yang kita butuhkan ya. Pastilah kita tahan nafas 2-3 menit aja udah sesek, udah nggak bisa lah. Nah, oksigen ketika dia masuknya lewat saluran nafas, maka dia menjadi sangat bermanfaat. Berapapun banyaknya lah oksigen sekeliling kita. Tetapi ketika oksigen itu dimasukkan lewat pembuluh darah, nah, kalau mungkin yang udah pernah lihat kalau suntik kan, kenapa kok speednya itu selalu diketok-ketok untuk mengeluarkan udara? Karena memang udara ketika dimasukkan melalui pembuluh darah, hanya 10 cc aja misalkan nih, itu sudah menjadi sesuatu yang racun. Seperti itu. Jadi prinsip pertama yang kita pegang adalah sesuatu yang aman itu tergantung dari 3. Bahannya, konsentrasinya, dan juga frekuensinya. Nah, itu kita pegang dulu tuh prinsipnya. Kemudian ketika berbicara benzoyl peroxide, salicylic acid, dan retinol, apakah aman untuk ibu hamil jika dipakai dengan konsentrasi yang tepat, kemudian frekuensinya juga tepat sesuai kebutuhan, dan yang harus digarisbawahi 3 produk ini memang harus pemakaiannya di bawah
petunjuk dokter, di bawah pengawasan dokter. Jadi selama pemakaiannya tepat, insya Allah itu aman dan juga malah justru bermanfaat buat kulit. Seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai dengan pengawasan dokter gitu ya dok ya? Karena kayak retinol, kemudian salicylic acid, benzoyl peroxide itu kan di setiap produk skincare dia punya konsentrasi tertentu ya. Mungkin kalau yang produk-produk OTC itu contohnya retinol, dia ada yang 0,5%, kemudian 1%, seperti itu. Jadi untuk penggunaannya dan jenisnya pun macam-macam. Retinol itu sebenarnya hanya salah satu turunan dari retinoid. Nah, yang tidak boleh, turunan retinoid yang sama sekali tidak boleh diberikan pada ibu hamil adalah isotretinoin. Jadi memang yang isotretinoin ini terbukti bisa menyebabkan kelainan pada janin, seperti itu. Oke. Ini sangat menarik sekali ya. Saya benar-benar waktu itu benar-benar mengkat karena kan kalau misalnya untuk saya sendiri jujur nggak pernah ke dokter kulit, padahal waktu itu kulit saya lagi parah-parah banget ya, maksudnya capek banget loh, udah bolak-balik ke dokter kandungan, mesti ke dokter kulit juga. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil obat tuh kayak over the counter dok, atau sekarang online lah gitu kan. Online yang kemudian udah mereka klaim maksudnya aman untuk ibu hamil, aman untuk ibu menyusui. Biasanya kita udah kalap tuh udah beli itu untuk penyembus jerawat sendiri kalap ya. Apalagi 12 kalau untuk menyembuhkan jerawat sendiri itu ya dok ya. Kalau untuk ibu hamil sebenarnya yang aman itu apa sih dok? Di luar 3 yang tadi kita sebutkan. Jadi kalau untuk ibu hamil, untuk jerawat itu ada yang dia penggunaannya topikal yang on spot, ada yang memang digunakan untuk seluruh wajah. Seperti retinol itu kan disarankan digunakan untuk seluruh wajah karena memang karena dia manfaatnya nggak hanya untuk mengurangi jerawat aja, tapi sebagai anti aging, kemudian bikin kulit juga lebih cerah. Jadi penggunaannya kan seluruh wajah. Kemudian kalau kayak benzoyl peroxide itu biasanya pakainya on spot aja. Nah, kalau misalkan untuk dibilang amannya ini saya sampaikan secara umum. Jadi secara umum karena tiap orang, tiap pasien itu bisa berbeda-beda. Jadi secara umum kalau memang pilih yang paling aman bisa menggunakan benzoyl peroxide atau bisa juga menggunakan sulfur. Jadi sulfur itu kan bahan yang lebih alami ya, dan dia juga bisa bermanfaat untuk mengurangi jerawat. Kalau zinc dok, kayaknya ini pengalaman banget ya, saya sering campur skincare soalnya dok. Zinc lagi kayak kan niacinamide lagi, ini bahan aktif yang lagi naik daun nih sekarang ya dok ya. Ya, betul. Vitamin B5 ya dok ya, niacinamide ya. B3. Kemudian B3 ya, oke. Ya. Kemudian dikawinkan. Kalau niacinamide itu kayaknya cocoknya sama zinc. Kalau zinc itu bagaimana dok? Aman nggak untuk kita? Sebenarnya kalau untuk kombinasi skincare itu aman-aman aja ya, selama dia pH-nya bisa saling menyeimbangkan. Kalau yang pH-nya asam, jangan dikombinasi dengan yang asam, karena khawatirnya kulitnya jadi gampang iritasi. Nah, kalau misalkan niacinamide, sebenarnya dia tidak bekerja secara langsung pada jerawat, tapi dia punya yang pertama efek sebagai antioksidan. Nah, itu kan tidak bekerja langsung pada jerawat, tapi memperbaiki sistem imun yang ada di kulit. Kemudian juga membantu untuk memperbaiki skin barrier. Nah, soalnya kebanyakan yang berjerawat sekarang ini masih menganggap jerawat itu muncul hanya pada yang kulit berminyak, padahal nggak juga. Jadi banyak karena merasa kulitnya, oh aku jerawat mungkin karena berminyak, akhirnya over eksfoliasi, over cleansing. Nah itu skin barriernya bisa rusak.
Nah, Rusak. niacinamide ini bisa menormalkan lagi skin barrier-nya. Nah, ini Kerjanya aku nggak suka langsung, sekali tapi pembicaraan lumayan membantu banget kalau untuk buat jerawat. Kemudian penggunaan essential oil gimana nih dok? Karena again perdebatan lagi nih kan, kalau misalnya kita ngomongin bahan alami, essential oil ya kurang alami apa gitu. Tapi tea tree oil kalau nggak salah ya itu suka lumayan agak beresiko juga kan untuk ibu hamil, tea tree oil itu. Sebenarnya kalau tea tree oil itu dia kalau dipakai di kulit itu mungkin kalau untuk yang kulitnya sensitif itu ada laporan kerasa panas, kemudian jadi gatal seperti itu. Jadi kalau pada kulit yang normal atau nggak sensitif, sebenarnya sensitif pun penggunaan tea tree oil itu boleh dengan memperhatikan frekuensi. Jadi prinsipnya kalau kita mau memulai suatu produk skincare baru, itu mulailah dari konsentrasi yang paling rendah dulu dan frekuensi yang paling rendah. Jadi misalkan pengen yang aman nih, tea tree oil ini kan nggak berpengaruh pada janin dan juga pada kehamilan dan tidak mempengaruhi juga ke hormon kita. Nah itu bisa dimulai dengan pakai yang produknya yang on spot dulu. Jadi yang khusus bintik-bintik jerawatnya aja. Jangan pakai tea tree oil yang dia untuk penggunaan seluruh wajah. Bisa juga pilih tea tree oil yang dia dalam bentuk facial wash. Nah, jadi kan kontak dengan kulit cuma 2 menit, 3 menit, setelah itu langsung dibersihkan. Bilas. Iya. Berarti facial wash dengan BHA juga tidak bermasalah dong ya dok? Harusnya kalau misalnya kita menganut pemahaman kalau facial wash itu kan nanti dibilas gitu. Berarti facial wash dengan BHA nggak apa-apa dok? Boleh. Yang untuk penggunaan topikal pun yang dia on spot atau mungkin yang penggunaan krim itu masih boleh. Cuma dengan konsentrasi tertentu dan frekuensinya juga mungkin seminggu sekali, maksimal seminggu 2 kali. Oke. Dok, kemudian nih ceritanya kan ya, udah hamil nih, mau foto-foto, mau pregnancy, maternity shoot, kan muka harus glowing ya dok ya. Terus akhirnya memutuskan untuk perawatan kayak laser atau facial. Amankah untuk ibu hamil melakukan itu dok? Ini ibu hamil banyak gaya banget kan foto-foto. Ngikutin tren sekarang ya. Iya. Jadi kalau untuk laser itu sebenarnya pada ibu hamil boleh. Yang penting dia tidak sering mengalami kontraksi ya. Kadang kalau laser yang punya ambang batas nyerinya rendah, misalkan dengan ambang batas laser orang normal itu ngerapa paling cuma cekit dikit lah, gatal-gatal dikit. Nah ini dia ambang batas nyerinya rendah, nah itu khawatirnya terjadi kontraksi pada rahim. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua penggunaan ini bius lokalnya. Nah kalau untuk lasernya sih sebenarnya tidak berpengaruh pada janin. Tapi penggunaan anestesi lokal di wajah, nah itu biasanya kan untuk yang mengurangi nyeri itu. Nah itu beberapa jurnal mengatakan itu bisa terserap ke dalam saluran darah secara sistemik. Seperti itu. Cuma untuk bagaimana dia efeknya setelah terserap, bagaimana efeknya pada janin, nah itu masih belum ada penelitiannya. Cuma disarankan sih sebaiknya anestesi topikal dihindari dulu selama kehamilan. Oke. Jadi dok, begitu juga untuk waxing. Ya. Aman nggak melakukan waxing? Sama juga sih tergantung bahan yang dipakai ya. Kalau misalkan dia ada kandungan bahan-bahan yang berbahaya. Kalau waxing itu salah satu golongan aseton, saya agak lupa namanya. Salah satu golongan aseton itu dia bisa terserap ke dalam pembuluh darah sistemik dan itu bisa berpengaruh pada perkembangan janin. Nah itu memang sebaiknya dihindari. Selain itu juga balik lagi kalau ambang batas nyerinya rendah, nah itu dikhawatirkan terjadi kontraksi pada uterusnya atau rahimnya.
Oh, oke. Kalau gitu bahan-bahan apa aja dok yang selain kita udah ngomongin si paraben, kemudian si apa tadi paraben, retinol, BHA, benzoil, apalagi yang harus kita aware nih bahan-bahannya? Ya, penggunaan parfum. Nah, itu beberapa skincare yang ada parfum, kadang ada yang pada orang-orang yang sensitif terutama. Kalau saya sih termasuk kadang sensitif, kadang juga kulitnya juga kulit badak. Kasih apa aja nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kulitnya sensitif, memang sebaiknya dihindari. Itu pada kulit. Kalau untuk parfum hanya dia efeknya pada kulit, tapi kalau pada janin dia nggak ada pengaruh. Selain itu juga kandungan parfum pada skincare itu biasanya sangat-sangat rendah, mungkin cuma 0,5, 0,1% seperti itu. Bagaimana dengan yang paling legendary itu, yang paling sering diomongin adalah hidrokinon. Itu karena ada beberapa skincare juga yang masih menggunakan hidrokinon dengan dengan klaim hidrokinonnya rendah kok, dan hidrokinon ini masih dalam batas aman. Apakah memang itu si hidrokinon ini dok? Jadi kalau hidrokinon di dunia dia masih digunakan terutama untuk melasma, dan memang kalau misalkan dengan dia memang benar-benar harus keluar hanya dengan resep dokter. Jadi kalau misalkan kita beli di apotik, kalau apotiknya benar harusnya nggak boleh beli tanpa resep. Dan kalaupun kemudian misalkan nih ada resep dari dokter, ada hidrokinon, nah itu kita pasti akan lihat di situ dia tandanya lingkaran merah. Jadi memang produk yang memang harus dipakai di bawah pengawasan dokter. Terus terang masih dipakai ini di dunia medis. Nah, kalau pada ibu hamil, ini memang harus dihindari karena hidrokinon itu termasuk salah satu bahan aktif yang dia diserap secara topikal itu sangat tinggi dibandingkan dengan salicylic acid, glycolic acid, retinol. Itu kalau dari beberapa penelitian yang dilakukan seperti retinol, salicylic acid, dan benzoil itu hanya sekitar 5% yang diserap oleh kulit kemudian masuk ke sistemik. Sedangkan hidrokinon itu yang diserap bisa sampai 35%. Jadi penggunaan dari yang kita pakai hidrokinon pada Ya, dari yang kita pakai itu 35%-nya terserap ke saluran pembuluh darah sistemik. Serem. Jangan berani-berani. Kayaknya ini pun yang kayak orang, ini hidrokinon tapi aman kok. Akhirnya orang pada enggak deh mundur teratur. Kemudian dok, kita tahu sekarang kan skincare itu lagi dikuasai bukan dikuasai sih, mungkin karena drama Korea, terus kita ngelihat artis-artisnya kulitnya apa sih dok yang glass skin, glowing, terus apa cok-cok gitu ya. Kemudian akhirnya industri kosmetik sana pun ngetren. Kemudian ngetren lah 10 step skincare. Perlu nggak sih dok kita di sini yang mukanya udah minyaknya berlebih si 10 step skincare itu? Oh iya. Jadi gini, memang industri kosmetik itu kan industri yang sangat booming sekali ya sekarang ini. Karena memang bagaimanapun kita nggak bisa bohong, penampilan itu perlu. Apalagi kalau dengan orang-orang yang baru pertama kali kita kenal. Nah itu kan kalau dibilang don't judge book by its cover itu ya kayaknya iya enggak. Karena memang ketika kita pertama kali ketemu orang, pasti yang dinilai pertama adalah penampilan. Makanya dunia kosmetik pun jadi booming. Dan sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat
kita lebih paham nih tentang dunia skincare, nggak harus pakai yang 10 tahap, sekarang bahkan ada yang sampai 20 tahap, Mbak. Jadi kapan gue tidurnya? itu lumayan juga duitnya sih. Bener-bener. Jadi nggak harus yang 20 tahap. Kalau misalkan kita paham nih bagaimana mengkombinasikan sebuah produk, nggak harus yang misalkan untuk jerawat contohnya. Retinol, niacinamide, kemudian tea tree oil, kemudian sulfur, itu apakah harus produk yang terpisah? Nah, selama ini kan kenapa kok bisa jadi 10 step sampai 20 step? Nah, itu karena masing-masing bahan aktif itu terpisah dalam satu produk. Tapi kalau misalkan kita mau lihat lagi nih, cermati lagi komposisinya, ternyata misalkan salah satu bahan yang diunggulkan niacinamide-nya misalkan, ternyata ketika kita lihat di bagian komposisi, dia juga ada kandungan-kandungan lain seperti tea tree oil-nya, ada aloe vera-nya, kemudian sudah ada glycerin-nya sebagai moisturizer. Nah, sekarang juga yang lagi diperdebatkan tuh kan moisturizer itu harus terpisah atau boleh pakai produk yang sudah all in one. Nah, itu kan juga karena ada yang dia menganutnya K-beauty, Korean beauty, akhirnya bagusan yang terpisah seperti itu. Tapi kalau yang kayak saya nih juga ibu-ibu ya, lagi punya balita, carinya yang simple. Nah, itu pasti sebisa mungkin menemukan produk yang cukup dengan 1 atau 2 produk itu sudah memenuhi kebutuhan kulit. Makanya kita harus benar-benar paham dari skincare. Iya, bener sih. Kalau ada ibu-ibu, aduh, mendingan buat jajan vaksin daripada jajan skincare. Pada akhirnya kayak begitu ya, Dok ya. Dok, kemudian kecil tidur kita udah capek, aduh maunya yang praktis aja deh, pakai skincare-nya. Mau bener, Dok. Apalagi nikmat tidur, Dok, daripada pakai skincare pada akhirnya. Dok, kita sekarang kita buka pertanyaan ya, Dok ya. Iya. Nih, pertanyaan udah nanya kapan dibuka seksi pertanyaan ke dokter. Ayo kita tanya. Kita pilih dulu ya, Dok ya. Dari kandungan AHA-BAH 0,5% masih bolehkah untuk pemakaian saat promil? Oke, jadi konsentrasi 0,5 untuk AHA-BHA ini bisa untuk program hamil secara umum masih aman. Cuman kita harus perhatikan lagi frekuensi pemakaiannya. Jadi penggunaan AHA-BHA itu tidak perlu setiap hari, termasuk dalam facial wash. Jadi penggunaan AHA dan BHA dalam facial wash kalau aleator ya bisa jadi kulit kita ini jadi kering, kemudian sensitif dan mudah teriritasi. Jadi kalau untuk dari konsentrasinya itu masih relatif aman, tapi kita perlu perhatikan lagi frekuensi pemakaiannya dan juga jenis produknya. Dia dalam bentuk facial wash kah, dalam bentuk treatment yang on spot, atau mungkin yang krim yang untuk full face. Seperti itu. Oke. Dok, ini ada yang nanya nih, Dok. Sebenarnya sih saya nggak tahu ya. Apa yang saya nggak tahu, sayanya nggak aware, apa emang yang sebutannya tidak terkenal. Ini, dokter, saya pakai skincare IP, ini tulisan I sama P-nya gede, IP cream. Itu kan dibacanya. Apa tidak apa-apa untuk promil? Terus terang saya tidak terlalu, explore skincare kan udah banyak banget ya. Jadi nggak semua, saya kadang melihat komposisi skincare itu terutama untuk yang produk-produk OTC kalau lagi belanja bulanan ke supermarket, biasanya mampir ke stand skincare, coba saya lihat. Nah, kalau misal, saya kurang tahu juga yang IP skincare ini, mungkin kalau misalkan ada yang pengen tanya, nanti bisa DM langsung di Instagram saya, dan di foto bagian komposisinya. Jadi nanti bisa saya analisa kira-kira aman nggak untuk ibu hamil. Atau jangan malas-malas ya, Dok ya. Iya, jangan malas-malas. Kadang kita juga udah bisa kayak
lihat komposisi, kemudian kita googling tuh. Iya, kan, betul. Sekarang udah gampang banget cari informasi seperti itu. Googling, masih nggak jelas, baru tanya dokter. Kalau semuanya langsung nanya ke dokter, kan ribet dok, banyak DM pasti. Nah, ini ada dok, dari Umi Hairunisa. Dokternya kok cantik sekali, gitu. Kayak dokter glowing untuk usia 56 tahun. Ini ibu saya nih. Oke, jadi ketika usia sudah di 56, kalau baru banget mau mulai skincare, sebenarnya bisa kita bilang kemana aja? Agak telat, tapi lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Jadi kita kembali lagi kebutuhan basic. Jadi basic skincare itu ada 3. Ini sudah sempat saya bahas juga di Instagram feed saya. Yang pertama adalah facial wash. Nah, ini harus punya. Dan kalau untuk usia 56 tahun, sebaiknya hindari facial wash yang dia terlalu mengurangi minyaknya terlalu berlebih. Nah, ini rasanya ketika kita udah selesai cuci muka, itu biasanya kayak kerasa ketarik, terasa kering banget. Keset. Iya, keset banget. Kemudian yang kedua, sunscreen. Nah, ini mulai sedini mungkin sebenarnya pakai sunscreen. Nah, ini diusahakan sunscreen juga mulai pakai. Dan yang ketiga, moisturizer. Nah, ini perlu banget, apalagi kalau kita sudah usia di atas 30. Nah, itu kan yang awalnya kulitnya kering, biasanya sudah mulai aging, itu juga kadar minyak di kulit dia juga ikut menurun. 3 basic ini sudah harus mulai. Nah, kemudian ada tambahan lagi, kira-kira ada masalah apa di kulit? Kalau misalkan mulai kelihatan fine line, garis-garis halus, nah itu bisa ditambah dengan produk-produk anti-aging seperti retinol. Jadi retinol ini bisa dibilang active ingredients dewa ya, karena semua masalah kulit dia bisa atasin, mulai dari jerawat sampai aging dia bisa, seperti itu. Mantap, benar. Cuman retinol itu mungkin karena beberapa produk retinol itu mungkin agak keras ya. Aku nggak tahu apa kulit aku yang terlalu sensitif atau gimana, jadi aku harus ngimbangin pakai sunscreen yang SPF-nya lumayan tinggi, di atas 50, atau harus pakai pelembab yang benar-benar ngelembapin banget gitu, karena suka ada esensi kalau kena panas dia nyelekit itu apa emang gak cocok atau emang efek sampingnya sih dok dari retinol? Mbak Ana pakainya retinol malam atau siang? Malam. Saya nggak berani pakai retinol atau BHA siang. Ya, memang retinol harus dipakainya malam, jadi jangan sampai keliru khawatirnya pakai siang. Jadi retinol dan semua turunan retinoid itu dipakai bolehnya cuma malam. Dan sebaiknya sih nggak setiap hari, karena dia kan juga cenderung bikin kulit jadi kering. Nah, makanya sensasi kerasa kayak cekit-cekit itu karena dia skin barrier kulit itu mulai menjadi kering, mulai menipis. Makanya kerasanya seperti itu. Dan boleh sih sebenarnya nggak harus pakai sunscreen atau moisturizer aja pas pagi. Jadi setelah pakai retinol, jangan langsung pakai moisturizer, tapi didiamkan dulu. Jadi bahan aktif retinol itu ketika dia dioleskan ke wajah, dia tidak langsung bekerja. Dia harus berubah menjadi retinoic acid, baru dia bisa bekerja di sel kulit. Jadi butuh waktu. Nah, beda kira-kira ngediamnya berapa lama tuh, dok? Sekitar 10 menit. Oh. Jadi sekitar setelah pakai retinol, didiamkan dulu sekitar 10 menit, baru boleh ditambah dengan moisturizer atau bahan aktif yang lain. Jadi nih ya ibu-ibu, buat yang pakai night skincare rutin, habis pakai retinol, ibu sholat dulu 10 menit, baru lanjut ke step berikutnya. Iya. Daripada nunggu ya, daripada nunggu terketiduran, lupa pakai moisturizer. Dok, ini ada pertanyaan nih Pak. Skincare yang mengandung steroid atau anti peradangan yang promil bahayakah? Karena steroid untuk promil lumayan baru dengar juga, apakah dia bahaya? Karena setahu saya kalau steroid itu juga
kita harus ke dokter ya buat dapetin steroid. Dan saya pernah menggunakan itu, saya pernah ke dokter, dikasih steroid, terus begitu stop balik lagi. Ini yang salah siapa? Jadi steroid itu kalau untuk skincare, active ingredients-nya itu kan dewanya retinol nih. Nah, kalau untuk obat-obatan, dewanya itu steroid. Jadi untuk semua jenis penyakit itu kadang steroid memang dibutuhkan. Nah, penggunaan steroid secara topikal pada ibu hamil biasanya diberikan memang untuk yang berjerawat. Nah, penggunaan steroid ini sebenarnya untuk penyerapan secara sistemik itu dia nggak terlalu tinggi sih. Jadi untuk penggunaannya memang yang pertama harus di bawah pengawasan dokter dan juga sesuai konsentrasinya juga tepat. Jadi selama masih di bawah pengawasan dokter, insya Allah masih aman. Oke. Karena pada ibu hamil yang dengan asma nih, jadi ada kan beberapa ibu hamil yang mungkin ada riwayat asma. Ketika asmanya kambuh, itu juga tetap membutuhkan steroid, entah steroid yang secara inhalasi ataupun yang diminum secara oral, dan itu tetap aman. Oke, dok. Kalau untuk alfa-arbutin, dok, itu juga lagi rame tuh, dok. Alfa-arbutin, kemudian, ini ada juga digadang-gadang sebagai penggantinya retinol. Jadi dia katanya sih retinol, tapi dari bahan sejenis retinol, cuman dia bahan alami itu adalah bakuchiol, kalau nggak salah namanya. Itu gimana, dok? Iya. Kalau untuk tadi kita sebelum ngomong bakuchiol ngomong apa, Mbak? Jadi lupa. Alfa-arbutin. Iya, alfa-arbutin. Jadi alfa-arbutin ini dia sebenarnya juga ekstrak dari ekstrak alami ya, yang kemudian dia ada penelitian yang ternyata dia bisa berefek untuk mencerahkan. Dan dia menjadi salah satu alternatif pencerah kulit, alternatif dari hidroquinon. Karena kan memang hidroquinon sebisa mungkin penggunaannya sangat-sangat dibatasi. Jadi penggantinya alternatifnya bisa menggunakan alfa-arbutin. Tentunya dengan kalau untuk gold standard pengobatan melasma nih, kita berbicara melasma, maka memang gold standarnya masih menggunakan hidroquinon. Tapi kalau hanya untuk mencerahkan saja, nggak ada masalah melasma, nggak ada masalah flek dan lain sebagainya, itu menggunakan alfa-arbutin aja udah cukup penggunaan rutin, dan itu relatif aman dipakai untuk setiap hari. Itu. Kemudian yang kedua, bakuchiol. Nah, ini lagi booming juga. Kekurangannya satu, bakuchiol ini mungkin karena ekstraksinya masih metodenya masih sulit, atau mungkin belum banyak yang memproduksi active ingredients bakuchiol. Kekurangannya adalah dia harganya agak mahal. Tapi efeknya itu setara dengan retinol. Seperti itu. Jadi memang kalau yang sensitif menggunakan retinol, bahkan yang ketika nggak hamil juga masih sensitif dengan retinol, bisa alternatifnya dengan bakuchiol. Oke. Aduh, saya senang banget ngomongin skincare loh, dok. Nah, kayaknya bisa lama. Kayaknya bakal, aduh, alasan belanja apa lagi. Padahal kayaknya ya males banget ya, dok ya. Kemudian sering ketiduran vitamin ya. C. Ini kapan gue tidurnya ya? Vitamin C, dok. Ada beberapa juga yang ini ya, saya termasuk yang nggak bisa pakai vitamin C. Kemudian lagi ngetren lagi, dok, ascorbic acid, yaitu turunan vitamin C atau ya, dokter. Iya. Jadi memang kalau kita berbicara biomolekuler, jadi kayak retinol itu turunannya banyak. Kemudian sekarang vitamin C, vitamin E itu juga banyak juga turunannya. Nah, kenapa vitamin C ini terus dieksplor? Karena vitamin C dalam bentuk asli itu dia kurang stabil. Jadi nggak boleh terlalu lama kena udara terbuka, makanya kemasannya harus matahari.
pemilihan skincare dengan vitamin C itu sebaiknya kemasannya itu yang warnanya gelap. Nah, karena memang vitamin C ini bermanfaat, kemudian kurang stabil, akhirnya dieksplor lah. Kira-kira turunan mana lagi nih yang dia lebih efektif dan tetap stabil gitu. Akhirnya ketemu lah si ascorbic acid ini, dan saya belum nyoba. Ada Karena rasa memang takut. vitamin C ini pada beberapa orang mungkin dia dengan bahan lain nggak sensitif, tapi dengan vitamin C kok sensitif karena memang dia juga cenderung bikin kulit kering, jadi skin barriernya juga menipis, makanya bisa bikin jadi sensitif, gampang iritasi gitu. Oh, jadi saya biasanya kalau vitamin C ada yang ditenggak aja nggak gitu. Jadi lebih baik oral. Kalau misalnya suruh dipakai enggak, makasih. Dok, ini ada lagi nih. Saya baru dengar namanya, pertanyaan dari Triwulandari. Saya mau tanya untuk skincare yang mengandung asam tranexamat, apakah hamil untuk promil? Jadi asam tranexamat ini, kalau asam tranexamatnya itu sebenarnya penggunaannya sudah sangat lama dalam dunia medis, yang dia fungsinya adalah sebagai untuk mencegah perdarahan. Jadi bahasa awamnya biar darahnya kental dan mencegah perdarahan. Nah, penggunaan asam tranexamat ini baru di skincare itu baru penelitiannya baru sekitar 2-3 tahun terakhir. Dan sebenarnya yang paling efektif, dia penggunaan asam tranexamat ini tujuannya adalah sebagai anti melasma. Jadi untuk mengurangi flek hitam. Sebenarnya sih yang paling efektif itu pemberiannya adalah dengan injeksi intravena. Seperti itu. Tapi kenapa kemudian banyak yang menjadi sebuah produk skincare itu efektivitasnya masih belum ada hasil final sebenarnya. Kalau mau bilang yang efektivitas paling bagus ya dengan injeksi. Cuma dengan catatan, nggak boleh ada penyakit-penyakit darah. Karena kan dia mempengaruhi kekentalan darah ya. Seperti itu. Memang untuk injeksinya asam tranexamat ini harus ada pemeriksaan laboratorium sebelumnya. Nah, kalau pada produk skincare itu penggunaannya relatif aman, tetapi efektivitasnya masih belum ada hasil final. Seperti itu. Oke. Dok, dari tadi kan kita ngomongin bahan-bahan yang topikal nih, ya dok ya. Seperti kita tahu, PCOS sendiri itu harus berkaitan sama diet. Dan ketika kita mau promil atau kita sudah dalam masa hamil gitu, adakah makanan-makanan yang bisa setidaknya memperbaiki kulit kita atau makanan yang harus kita hindari supaya si perubahan hormon ini di kulit jadi lebih, setidaknya tidak mengganggu, setidaknya nggak apa-apa deh jerawatan, yang penting yang nggak kena jerawat nggak buluk, kan kita begitu ya dok ya Pak? Iya betul. Jadi memang sebenarnya kalau saya sih, bagi saya healthy lifestyle itu adalah skincare juga. Olahraga itu juga termasuk skincare. Kemudian makan makanan yang sehat, yang bergizi itu juga termasuk skincare. Karena memang sangat berpengaruh secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan dengan PCOS itu kan memang karena kadar hormonal yang nggak seimbang, nah itu bisa dibantu dengan olahraga teratur pasti. Kenapa? Karena dengan olahraga itu kan aliran darah menjadi jauh lebih lancar, dan itu juga kalau hormon itu kan prosesnya panjang ya, mulai dari otak sampai ke organ-organ reproduksi. Makanya olahraga juga sangat-sangat bermanfaat. Kemudian dari faktor makanan itu sebisa mungkin lebih banyak serat, lebih banyak buah, karena juga vitamin-vitamin dan juga asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh juga kita dapatnya dari makanan. Seperti itu. Oh. Jadi ini ya dok ya, better kalau kita memperbaiki makanan dulu, baru kita urusin skincare yang topikal. Gimana tuh dok? Setuju nggak dok? Iya, setuju. Jadi memang kan kalau untuk makanan
you are what you eat gitu. Jadi ketika makanan kita makanan yang sehat, itu pasti akan kelihatan juga di fisik kita. Jadi juga fisiknya juga jauh lebih sehat, organ-organ dalam juga kita juga jauh lebih sehat, karena memang nutrisi yang dibawa darah itu adalah nutrisi yang baik. Karena kan radikal-radikal bebas yang ada terkandung dalam junk food misalnya, itu juga bisa, kalau misalkan kita konsumsi, itu bisa terserap juga. Dan itu pasti nanti efeknya juga ke organ-organ seluruh tubuh. Dan dok, ini kemudian kita ngomongin tentang jerawat dan pengobatannya lagi ya dok ya. Berbedakah jerawat hormonal? Kan selama ini banyaklah beredar di feed Instagramnya, kalau kita lihat misalnya jerawat yang tumbuh di sini di daerah dagu itu jerawat hormonal, atau biasanya jerawat hormonal tuh bentuknya seperti ini, sistik gitu atau gimana, dan perawatannya itu seperti apa dok? Kita bisa mengidentifikasi, oh ini adalah jerawat hormonal dan begini pengobatannya. Jadi kalau dari banyak banget memang ya yang berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan bentuk jerawat itu kemudian diklasifikasikannya berdasarkan itu. Tapi kalau dari sisi medis tidak ada pengklasifikasian jenis jerawat itu berdasarkan lokasi ataupun jenis jerawatnya, entah itu yang papul, pustul, nodul ataupun yang kistik. Nah, pembagian jerawat yang ada di medis itu berdasarkan derajatnya. Jadi derajat keparahan. Itu ada derajat 1 sampai 4. Dan terapinya juga berdasarkan derajat keparahan itu. Bukan berdasarkan lokasi atau kalau berdasarkan jenis bisa kita jadikan klasifikasi terapi yang berbeda. Contohnya nih kalau misalkan baru kayak blackhead atau whitehead, mungkin cukup dengan salicylic acid yang konsentrasinya rendah, sekitar 1 atau 2% mungkin cukup. Tapi kalau sudah yang bentuknya kayak nodul, kistik, nah itu kan dia lebih, posisi jerawatnya itu kan lebih di dalam, kadang ada di dermis juga. Nah itu kebutuhan terapinya berbeda lagi. Bisa mungkin kadang ada sampai juga yang dilakukan injeksi langsung pada jerawat. Nah itu juga seperti itu. Jadi pembagiannya sebenarnya bukan berdasarkan lokasi, tapi pada derajatnya. Oke. Kapan nih dok kita bisa memutuskan untuk oke deh ke dokter gitu, atau oke deh melakukan treatment? Apakah dari mulai cuman udah mau ada jerawat nih, kok udah mulai kan berasa-berasa gitu ya, atau kalau misalnya udah sampai, saya pernah dok jerawat itu yang namanya benar-benar tuh cuma nyisain mata sama bibir, sisanya jerawat semua, itu pernah saya. Jadi kalau apakah udah kayak gitu mendingan ke dukun daripada ke dokter kalau udah kayak gitu kayaknya? Jadi kalau untuk jerawat sebenarnya produk-produk OTC itu kan banyak banget yang untuk jerawat. Kalau misalkan kita orangnya hobi baca, hobi cari informasi, mungkin bisa jadi dengan informasi yang kita dapat, kita bisa memilih produk yang tepat dan kemudian hasil akhirnya, outputnya, jerawatnya reda. Tapi kalau misalkan kita hanya berdasarkan coba-coba atau rekomendasi orang lain yang belum tentu tahu kondisi kulit kita, nah yang dikhawatirkan adalah salah pilih produk yang outputnya justru bisa makin breakout parah. Nah yang dikhawatirkan itu. Makanya boleh sih kalau mau coba-coba boleh, tapi kembali lagi pilih frekuensi yang paling rendah dan konsentrasinya yang paling rendah dulu. Nah, seandainya nih dengan jerawat pakai produk OTC, coba dievaluasi 2 minggu pertama gimana, kemudian 1 bulan pertama gimana. Nah, maksimal 3 bulan kalau nggak ada perubahan atau malah justru makin breakout, nah itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Oke, dok. Kalau begitu ini kan kita udah bentar lagi udah harus jauh nih dok. Bagaimana, ada pesan-pesan terakhir dan kemana sister kalau misalnya mau konsultasi sama dokter Rosita? Jadi kalau untuk skincare program hamil, yang mau mulai program hamil ataupun saat ini sedang hamil dan menyusui, sebisa mungkin
sebijaksana mungkin memilih skincare. Jadi untuk kalau misalkan masih pengetahuan tentang skincare masih minim, nggak ada waktu untuk memperdalam tentang pengetahuan tentang active ingredients, nah itu sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Seperti itu. Kalau untuk mau konsultasi bisa langsung DM di Instagram saya, atau kalau mau konsultasi langsung bisa di tempat praktek saya saya kebetulan tinggalnya di Depok, di Grand Depok City. Situ. Oke. Disamperin ya, Dok, saya langsung. Itu ada tempat prakteknya di mana, Dok? Di Grand Depok City, di klaster di Grand 2. Oke, adakah dokter ngeluarin skincare juga kah? Sekarang banyak loh, Dok, skincare lokal. Apakah dokter mengeluarkan skincare juga atau memang hanya racikan dokter aja? Iya. Saat ini kalau untuk racikan dokter sudah ada, tapi kalau untuk produk skincare insya Allah kita launching di tanggal 1 Januari nanti. Saya ikutan ya, Dok, launching. Boleh, nanti ada giveaway-nya. Bakal launching di mana, Dok? Kalau online kan virtual ya, karena kan memang kita berusaha tetap physical distancing, jadi untuk launchingnya nanti kita lakukannya virtual. Oke, dibagi-bagi ya, Dok, undangan untuk launchingnya. Mungkin ada sister atau saya sendiri suka sekali dengan launching seperti itu, kayak diskonnya lumayan. Boleh ya, Dok, ya? Boleh, kalau kita ada di sana. Kalau kita nyempil di sana, Dok. Oke, Dok, kalau gitu terima kasih obrolannya. Nggak kerasa udah mau 1 jam dan seru banget. Banyak banget yang kita dapetin ilmunya, dan banyak banget juga yang masih penasaran. Ada yang masih penasaran boleh DM ke dokter ya. Boleh. Atau ke prakteknya dokter tadi di Grand Depok City. Oke, kalau gitu terima kasih sister yang udah nonton. Yang masih penasaran boleh DM dokter, boleh DM saya untuk produk-produk yang pernah saya coba. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat-sehat dokter. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.